nama saya Fitria Rahmawati. Saya mahasiswa program alih jenjang 12 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi dengan NIM C1AB 0011. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan video mengenai praktek pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular. Pertama, persiapan alat yang disiapkan yaitu ada stetoskop, kemudian ada spidol dan penggaris, dan juga handspoon. Bapak gimana kabarnya sekarang? Bapak, saya Fitria ya Pak ya, perawat yang akan merawat Bapak dari jam 2 siang sampai jam 9 malam nanti. Nah, ini dengan Bapak siapa ya? Bapak Masturo, usia 65. Iya benar ya, Bapak Masturo usia 65 tahun, alamat di Cisaat. Nah, Bapak, pada kesempatan ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular Bapak, yaitu pada sistem perjantungan Bapak ya Pak ya. Waktunya itu sekitar 10-15 menit, tempatnya di sini. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah nanti ada suara-suara yang yang abnormal atau tidak gitu kan. Kemarin Bapak mengeluh sakit dada Pak ya? Iya. Gimana Bapak bersedia? Bersedia. Ya. Pertama, kita harus melakukan cuci tangan 6 langkah dulu dengan menggunakan hand sanitizer ya. Setelah itu kita menggunakan handspoon. Bapak, mohon maaf sebelumnya, saya mungkin pemeriksaan ini kurang nyaman sedikit ya Pak ya, karena nanti Bapak, saya minta tolong untuk dibuka bajunya. Saat pertama dilakukan inspeksi yaitu pada daerah mata, dilihat apakah konjungtivanya itu anemis atau tidak, Bapak punten, dilihat. Nah, kemudian juga dilihat diinspeksi bagian bibirnya apakah sianosis atau tidak ya. Kemudian setelah itu dilihat juga pada kukunya, area kuku, apakah di sini terdapat clubbing finger atau tidak ya, sianosis atau tidak. Kemudian kita bisa sekalian memeriksa CRT-nya ya, apakah kurang dari 2 detik atau tidak. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan juga pemeriksaan pada area daerah kakinya, apakah di sini ada pembengkakan atau tidak ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada area vena jugular. Bapak punten ngadap ke sebelah kanan. Nah, kita lakukan pemeriksaan pada vena jugularis. Kita lihat bagian yang pulsasinya itu lebih tinggi ya. Kemudian kita dapat memberikan marker dengan menggunakan spidol dan dapat diukur dengan menggunakan penggaris. Udah Bapak bisa seperti ini ya. Setelah itu kita melakukan inspeksi di daerah dada. Di sini dilihat bentuk dadanya simetris atau tidak, kemudian apakah ada jejas, ada luka parut atau tidak ya, apakah ada lebam seperti itu. Kemudian dilakukan palpasi. Nah, palpasi ini dilakukan di sini di daerah apex ya, dengan menggunakan satu jari untuk melihat atau apakah adanya untuk melihat atau merasakan pulsasi dari jantung itu sendiri. Di sini diletakkan di apex ya, apex jantung. Setelah itu kita lakukan perkusi. Bapak punten ya, agak sedikit tidak nyaman, nanti saya akan lakukan perkusi. Nah, perkusi ini dilakukan untuk melihat batas-batas jantung dengan rongga atau organ yang lain ya. Seperti di sini dilakukan pada organ yang sebelah kiri, apakah masih timpani atau
sini sudah berbeda ya bunyinya, berarti batas jantung sebelah kirinya seperti ada di sebelah sini, batas antara jantung sebelah kiri dengan lambung. Kemudian batas sebelah kanan juga kita periksa. Nah, sejajar ya. Di sini timpani ke atas dan ke bawah di sini yaitu redup, itu berbatasan dengan hepar ya. Kemudian setelah itu kita lakukan auskultasi untuk melihat atau mendengar bunyi katupnya, yaitu katup aorta, katup pulmonalis, katup tricuspidalis, dan katup mitral. Ini dengan menggunakan stetoskop diafragma ya, untuk katup aortanya di ICS kedua mid clavicula kanan, dekat dengan sternumnya. Nah, kemudian untuk yang katup pulmonalnya yaitu di ICS kedua sejajar dengan katup aorta di mid clavicula kiri ya, dekat dengan sternum juga. Nah, sedangkan untuk katup tricuspidalis yaitu di ICS keempat sebelah kiri. Dan untuk katup mitral yaitu di ICS kelima, mid clavicula. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu mengauskultasi apakah adanya abnormalitis di katup di mana sih. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu kita melakukan auskultasi apakah adanya abnormalitis di apeks jantung di situ. Itu pasiennya diusahakan untuk miring ke sebelah kiri. Bapak miring ke sebelah kiri sedikit saja. Nah, seperti itu. Nah, karena kalau miring ke sebelah kiri, apeks itu akan menempel dengan dinding dada ya, yang sebelah kiri akan terlebih jelas terdengar gitu, apakah ada kelainan atau tidak. Nah, kita menggunakan stetoskop bagian belakangnya. Ya, Bapak, alhamdulillah pemeriksaannya telah selesai. Tadi saya melakukan mendengarkan ya bunyi-bunyi jantung Bapak. Ternyata tidak ada bunyi suara tambahan, berarti normal, dan juga tidak ada sianosis ataupun pucat, dan tidak ada pembengkakan juga di daerah kaki ya Pak ya. Untuk pemeriksaannya normal. Nah, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Bapak cepat sembuh, lekas sembuh. Nanti saya akan kembali lagi untuk terapi selanjutnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.